Kami pemuda pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam karya. Luar biasa untuk malam hari itu tangannya. Mungkin acara akan kami mulai. Hari ini dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Karang Taruna. Bangsa tercinta.
Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Iksina Famawati MSI, dan yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, dan yang kami hormati Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, segenap kepala perangkat daerah terkait dan camat sen Kabupaten Mojokerto, juga kepada para peserta capacity building dan seluruh hadirin yang berbahagia. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Karang Taruna se-Kabupaten Mojokerto, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini atas seizinnya kita dapat hadir di Arayana Hotel and Resort Trawas dalam acara pembukaan Capacity Building Forum Pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, serasa memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Marilah sejenak kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Roman Safi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk yang beragama lain, dimohon untuk mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk mengurus Karang Taruna se-Kabupaten Mojokerto, dan juga untuk pejuang-pejuang Karang Taruna yang telah mendahului kita. Ridho Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah yang Maha Penyayang, saat ini kami berkumpul dalam acara capacity building pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan juga Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto. Kami mohon kiranya acara ini selalu dalam ridho. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami mohon ampunan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Salam kesetiakawanan sosial, salam persahabatan, salam aditya karya Mahatvayoda Karang Taruna Kabupaten Mojokerto jaya selalu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, sekali lagi Al-Fatihah untuk Bapak Winarno, Kades Kabupaten Kembar, dan juga pengurus KPT Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berikut ini marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo Murdianto SSTP MAP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivina Famawati MSI, yang juga selaku ex officio Pembina Umum Forum Pengurus Karang Taruna Surya Mojopahit Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD terkait, yang juga selalu pembina teknis Forum Pengurus Karang Taruna, yang saya hormati Bapak Ibu Camat yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, yang saya hormati 3 Kepala Desa Ibu, 3 dari Pak Kades Padang Asri, Pak Kades Padan Kerajaan, dan juga Pak Kades Sibaringin. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap Forum Pengurus Karang Taruna Surya Mojopahit, Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Desa yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat beserta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan capacity building untuk Forum Pengurus Karang Taruna baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mohon izin kami melaporkan kepada Ibu Bupati Mojokerto berkaitan dengan laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Nomor 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023. Selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan peserta. Dapat kami laporkan peserta yang hadir pada hari ini meliputi Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto sejumlah 36 orang, Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan 18 orang, dan pengurus Karang Taruna Desa yang diikuti pada hari ini diikuti sebanyak 72 orang, sehingga total jumlah peserta adalah 126. Selanjutnya kami laporkan yang ketiga berkaitan dengan maksud dan tujuan. Kegiatan capacity building ini untuk meningkatkan pemahaman tentunya Forum Pengurus Karang Taruna tentang pelaksanaan implementasi dari kegiatan Karang Taruna. Yang kedua, maksud tujuannya adalah memberikan motivasi semangat kepada Karang Taruna baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Yang ketiga adalah pemberian stimulan berupa usaha bantuan barang untuk usaha ekonomi produktif bagi beberapa desa dan hadiah kepada Karang Taruna berprestasi. Selanjutnya, yang keempat, waktu pelaksanaan adalah tanggal 29 sampai dengan 30 September tahun 2023 bertempat di Hotel Narayana. Selanjutnya dapat kami laporkan beberapa hal kepada Ibu Bupati berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 ini. Jadi perlu kami laporkan Ibu, pada tahun 2023 ini sebagaimana kita berkegiatan pada tahun 2022, kami insya Allah pada tahun 2023 ini ada kegiatan Ibu yang tidak pernah
dilakukan sebelumnya. Jadi adalah kegiatan penilaian Karang Taruna berprestasi atau percontohan. Jadi kegiatan itu kami bersepakat dengan Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten itu diikuti oleh semua desa se-Kabupaten Mojokerto. Dan syukur alhamdulillah partisipasi dari Karang Taruna di desa sangat-sangat luar biasa dalam mengikuti kegiatan. Dan juga ada pun dari penilaian lomba Karang Taruna desa ini menghasilkan nomor 1 Karang Taruna Desa Padang Asri Kecamatan Jatirejo sebagai terbaik pertama. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih. Yang kedua Desa Pandan Kerajaan Kecamatan Kemlagi. Dan yang ketiga adalah Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo. Tentunya support dari pemerintah desa sangat luar biasa. Matur nuwun sangat Pak Kades atas partisipasi support untuk teman-teman Karang Taruna, yang mana ini bisa menjadi contoh bagi Karang Taruna desa yang lainnya untuk juga menunjukkan keaktifannya di masa-masa mendatang. Selanjutnya yang kedua dapat kami laporkan seperti yang disampaikan Ibu Bupati atau keinginan Ibu Bupati untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif melalui Karang Taruna. Jadi kami pada malam hari ini akan menyerahkan simbolis usaha bantuan sosial berupa barang dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk beberapa Karang Taruna di desa untuk sebagai embrio usaha di tingkat desa. Dan yang ketiga Ibu Bupati, tentunya kami juga selaku pembina fungsional di Karang Taruna ini mempunyai harapan besar Ibu. Jadi teman-teman Karang Taruna desa ini memang secara peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 adalah salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh kementerian atau dinas sosial. Jadi teman-teman Karang Taruna ini adalah salah satu pilar sosial yang ada di masing-masing desa. Namun bukan berarti ini hanya tanggung jawab semata dinas sosial dalam melakukan pengembangan atau pengoptimalan kinerja dari teman-teman Karang Taruna. Tentunya butuh kerjasama sinergitas dari segenap Bapak Ibu OPD terkait yang ada di sini untuk pengembangan Karang Taruna di masing-masing desa. Dan juga mohon dengan sangat peran dan dukungan dari Bapak Camat, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Mojokerto untuk membantu meningkatkan kemampuan atau potensi dari masing Karang Taruna. Dan tentunya ini bukan harapan pribadi kami di Dinas Sosial dan Pengurus Karang Taruna Kabupaten. Ini merupakan semangat atau keinginan dari teman-teman pengurus Karang Taruna Desa se-Kabupaten Mojokerto. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Izinkan sebelum kami mengakhiri laporan ini, kami akan berpantun. Tapi saya tidak pandai berpantun. Tapi perbaiknya tolong cakap nanti ya. Saya lupa ini, mau ngerpek sebelumnya. Mudah-mudahan ingat, gampang pantunnya. Belum. Bupati Mojokerto jenenge Bu Ikvina. Kantore nang cedeke jalan raya. Walau terlambat, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 untuk Karang Taruna. Semoga Forum Pengurus Karang Taruna Surya Mojopahit semakin jaya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih jika ada kesalahan kami dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang luar biasa ini, sebelum kita dengarkan sambutan arahan Bupati Mojokerto, terlebih dahulu marilah kita saksikan bersama penyerahan simbolis hadiah kepada juara lomba Karang Taruna Berprestasi dan Percontohan tingkat Kabupaten Mojokerto serta penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif Karang Taruna oleh Bupati Mojokerto. Berkenan kepada Bupati Mojokerto didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk mengambil tempat untuk menyerahkan hadiah dan penghargaan. Taruna Trisula, Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo, didampingi dengan Kepala Desa Padangasri berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Kepada Ibu Bupati berkenan untuk menyerahkan hadiah didampingi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Jin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3 Jin. Selanjutnya untuk juara kedua, pemenang lomba Karang Taruna Berprestasi dan Percontohan diberikan kepada Karang Taruna Catur Karya Desa Pandan Kajan, Kecamatan Kewagi, didampingi dengan Kepala Desa mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp4.500.000. Jin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat Katuk Mojo. Ya nggak bisa Pak, ini dokumentasi ini Jin kan 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Juara ketiga diberikan kepada Karang Taruna Tunas Mojopahit, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, mendapatkan hadiah uang pembinaan Rp4 juta, Sekali lagi 1, 2, 3. didampingi dengan Kepala Desa Simbaringin. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Dan mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Mohon tepuk tangannya dan foto bersama Pak. untuk foto bersama terlebih dahulu. Anjingan duluan. Oke. Jin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Baik untuk pemenang satu dari Bapak. Semangatnya terlebih dahulu. Baik, semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan untuk kepada para pemenang. Usaha ekonomi produktif kepada Karang Taruna dalam pengembangan usaha budidaya ikan lele. Yang akan diberikan kepada Karang Taruna Karya Muda Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo. Juga diberikan kepada Karang Taruna Dharma Bakti Desa Balangwono, Kecamatan Trawulan. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Dan juga diberikan kepada Karang Taruna Tunas Harapan Desa Kemasan Tani, Kecamatan Gondang. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Jin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Jin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif dalam pengembangan usaha jasa cuci sepeda motor diberikan kepada Karang Taruna Pekan Desa
Karangkedawa, Kecamatan Sungkoh. Kepada Karang Taruna Tunas Bangsa, Desa Talo, Kecamatan Gelanggu. Dan Karang Taruna Bakti Pemuda Sejahtera, Desa Purworejo, Kecamatan Bumi. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Dan untuk bantuan usaha ekonomi produktif pada kesempatan ini juga diberikan kepada Karang Taruna dalam pengembangan usaha warung kopi. Dan bantuan diberikan kepada Karang Taruna Putra Mandiri Lirik Desa Lirik Kecamatan Jetis, serta Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Trigading Kecamatan Ngoro. Izin. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih penyerahan selesai dan selanjutnya dimohon kepada Bupati Mojokerto untuk memberikan sambutan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Capacity Building Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ikvina Fahmawati MSI, disilakan. Baik, matur nuwun sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, ini yang punya gawe dulu ya, meskipun relatif junior, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Juga yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto. Iki Yon Sewu saya sebutkan satu persatu sambil perkenalan, ya. Kenapa kepala di absen, kepala Bapeda hadir karena nanti untuk perencanaannya beliau yang awal, gitu ya. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Beliau ini ada program untuk digital farming, smart farming. Dan kalau sudah bicara smart farming itu butuh anak-anak muda. Nah itu nanti kalau kemudian Karang Taruna bisa mengembangkan yang metode smart farming, nah ini nanti berarti ada di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Berikutnya juga ini absen tenan iki Pak. Bapak Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Pak Zaki, terus Dinas Lingkungan Hidup. Berarti nanti terkait dengan pemberdayaan pemuda untuk masalah pengelolaan sampah, untuk masalah pelestarian lingkungan hidup. Nah nanti ini ada di dinasnya Pak Zaki. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Nah Pak Nunu, beliau juga punya program kepemudaan. Jadi memang saya minta untuk bersinergi dan kemarin sudah berjalan untuk kegiatan beliau melibatkan Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Berikutnya sebelahnya adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pak Mohtar. Jadi ini kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan perkoperasian, berhubungan dengan pembinaan usaha mikro, ini ada di dinas beliau. Berikutnya sebelahnya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD Kabupaten Mojokerto. Berarti secara kelembagaannya yang ada di desa ini, karena Karang Taruna desa ini adalah kelembagaan yang ada di desa, maka ini nanti dalam pantauan pendampingan monitoring dari DPMD Kabupaten Mojokerto. Berikutnya sebelahnya Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Beliau punya kegiatan untuk pelatihan
Ya Pak, pelatihan-pelatihan usaha kerja produktif baik sebagai pekerja maupun sebagai yang akan menarik para pekerja. Ngoten nggih. Nah, ada dua metode pelatihan yang beliau laksanakan, sehingga kalau kita berbicara terkait dengan produktivitas kerja, maka ini ada di dinas beliau. Oke, berikutnya Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Dispari Kabupaten Mojokerto. Kemarin saya dan beliau, jadi ini berhubungan dengan saat ini yang tugas utama beliau adalah sebagai Satgas Pangan Kabupaten Mojokerto, karena kita harus melakukan pengendalian inflasi. Jadi terkait dengan ketersediaan dan distribusi pangan di Kabupaten Mojokerto, ini Satgas Pangan ada di dalam kendali Dispari Kabupaten Mojokerto. Beberapa waktu yang lalu, karena Kabupaten Mojokerto kita ini sedang dalam proses pengembangan city branding Kabupaten Mojokerto. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan city branding wilayahnya masing-masing karena berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Nah, maka Kabupaten Mojokerto kita melalui lomba kemarin. Jadi ini bukan dari saya begitu ya, atau dari seseorang tertentu, bukan, tapi city branding Kabupaten Mojokerto ini hasil dari lomba. Dilombakan oleh Disbud Porapar Kabupaten Mojokerto, dan hasilnya city branding Kabupaten Mojokerto adalah Kabupaten Mojokerto full of Majapahit greatness. Dalam rangkaian city branding itu, salah satu komponennya adalah terkait dengan kuliner khas dari Kabupaten Mojokerto, dan untuk kuliner khas ini salah satunya adalah sambal water. Nah, maka kemarin ya saya bersama beliau kita berkunjung ke Balai Benih Ikan Air Tawar milik Kementerian Kelautan yang ada di Sukabumi untuk belajar pemijahan, pembenihan water dan bagaimana kemudian mengelola membesarkannya. Jadi ternyata kemarin lumayan rumit begitu. Itulah kenapa kemudian water ini menjadi langka saat ini, gitu, karena kekhasan yang kemudian situasi kondisi sungai-sungai kita saat ini ternyata kurang kondusif untuk pemijahan dan perkembangbiakan water. Maka ini harus dikondisikan. Jadi kemarin ya bagaimana kemudian memijahkan, ini ada teknik-teknik tertentu karena ternyata water itu ya butuh situasi tertentu untuk supaya dia bisa bertelur, tidak sembarangan. Dan kemudian ketika dia sudah bertelur, ternyata telurnya ini cenderung untuk mengendap ke bawah, dan ketika dia tenggelam, maka kemudian telurnya ini akan segera berjamur, sehingga ini menjadi tidak produktif. Atau kemudian pada kondisi tertentu yang ketika situasi tidak memungkinkan, maka ternyata telurnya itu dimakan kembali oleh induknya karena saking sayangnya, karena ada bahaya ya. Jadi induknya ini mendeteksi adanya bahaya di sekitarnya, sehingga kemudian untuk melindungi telur-telurnya ini, maka kemudian dia memakan telur-telur yang sudah dia keluarkan. Nah, maka ini butuh perlakuan khusus. Bagaimana supaya ketika kemudian dia sudah bertelur dibuahi, dipisahkan agar tidak dimakan oleh induknya, dan kemudian ada perlakuan tertentu supaya telur-telurnya ini tidak mengendap ke bawah, sehingga kemudian nanti kalau mengendap dikhawatirkan berjamur. Nah, maka kemudian setelah dia menjadi larva dan kemudian ternyata makanannya sangat sederhana. Jadi cukup kita membuat kondisi tertentu supaya di situ bisa untuk muncul plankton, zooplankton gitu untuk makan dari larva itu tadi. Maka setelah nanti dia sepanjang 1 sampai 2 cm, maka ini bisa ditebar di sungai, dan sungainya harus dikondisikan. Nah, maka berarti saya melihat ini nanti potensi bagi Karang Taruna yang desanya ini ada sungai-sungai yang memungkinkan, maka itu nanti akan bisa menjadi tempat untuk ya apa istilahnya dari benih tadi untuk
didewasakan karena nanti akan bisa dikonsumsi kalau panjangnya sudah sekitar 5 ya 3 sampai 5 cm itu bisa dikonsumsi. Nah tapi untuk indukannya ternyata butuh ya sekitar 6 cm panjangnya baru dia akan bisa menjadi induk yang potensi. Nah seperti itu. Nah ini nanti hubungannya dengan kepala dispari. Dan mungkin nanti apa ya istilahnya, karena kita saat ini dalam upaya pengendalian inflasi, salah satunya adalah dengan adanya RPK, rumah pangan kita. Nah ini saya melihat karakternya juga potensi untuk bisa menjalankan RPK tersebut. Jadi rumah pangan kita ini merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan Bulog, di mana nanti rumah pangan kita ini adalah semacam toko yang menjual beras yang ini dipasok oleh Bulog dengan harga di bawah harga pasar. Dan itu pun nanti yang menjual, ya pemilik RPK ini yang mengoperasikan RPK itu sudah mendapatkan laba dari harga beras murah yang dijual. Tetapi diawasi karena tidak boleh dijual untuk sebagai distributor, tetapi hanya boleh dijual untuk konsumsi. Jadi nanti yang beli ini adalah untuk konsumsi, bukan untuk dijual kembali, seperti itu ya. Oke, kepala dispari. Berikutnya sudah habis ya. Oh belakang. Oke ya. Mewakili Kepala Disperindak Kabupaten Mojokerto yang sekarang ini. Nah beliau ini juga menjadi pembina untuk industri-industri kecil dan mikro ya. Nah ini berhubungan dengan ekonomi produktif. Nanti hampir sama ya dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro. Nah tapi kalau Disperindak itu lebih fokus pada produksi, lebih fokus pada menghasilkan barang, begitu, okay? Nah kemudian saat ini Disperindak sedang berupaya, kemarin di beberapa tempat saya pelatihan dengan Karang Taruna mengembangkan aplikasi e-Tumbas. Ini adalah pasar digital yang tentunya kita berharap semua nanti ya akan bisa masuk ke e-Tumbas ini, dan kita ingin ini menjadi pasar digital khusus untuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Oke, berikutnya adalah mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Nah, otomatis segala hal berkaitan dengan informasi ya ini ada di bidang beliau. Berikutnya sebelahnya mewakili Kepala Dinas. Oh alah, mewakili Pak Camat Ngoro, makanya saya bingung. Jadi mana Bu? Mewakili Pak Camat Ngoro. Baik, matur nuwun sangat ya. Mau nanti hasil kegiatan dilaporkan ke Pak Camat Ibu. Oke, berikutnya dari para camat. Ini sudah terlihat loh, beliau-beliau ini menunggu dari hadir di sini dari jam 1 ya. Keren ya, bersama Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ini ya. Bapak Camat Rawas ya, luar biasa. Kemudian Bapak Camat Jetis. Berikutnya Bapak Camat Kutorjo. Sebelahnya lagi Bapak Camat Gede. Sebelahnya lagi Bapak Camat Mojoanya. Berikutnya Bapak Camat Soko. Selanjutnya Bapak Camat Gede. Godang. Kodo ini Pak, Godang. Berikutnya tanda-tanda. Sudah 2 tahun Bapak? Belum 2 tahun. Tapi kemarin saya belum terima suratnya. Katanya Pak Menteri Pan RB boleh ganti 3 bulan, boleh ganti kepala dinas. Karena aturan sebelumnya itu nggak boleh geser kalau belum 2 tahun, kata belum. Nah ini saya dengar tapi saya belum baca suratnya dari Pak Menteri Pan RB. Katanya 3 bulan sudah boleh diganti. Manakala kinerjanya tidak bagus boleh diganti, katanya begitu. Oke. Sebelahnya Bapak Camat Gondang adalah Bapak Camat Kemlagi. Baik. Belakangnya Pak mewakili Pak Camat. Oke, mewakili Bapak Camat Pungging. Jadi tadi yang diwakili Ngoro, Pungging. Sebelahnya PLT Camat Mojosari. Sebelahnya Bapak Camat Bangsal. Berikutnya mewakili Pak Camat Pacer. Sebelahnya lagi Bapak Camat Jatirejo. Oke.
baik ya. Sudah ya? Sudah ya? Sik. Ucapan tulis apa yang mengirim? Mas, Allah di belakang. Baik. Ya, tentu sudah saya sebutkan semuanya. Dan berikutnya yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto, tentu beserta segenap pengurus yang tadi ngendikan nih Pak Agus, Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Timur, sudah nggak pakai forum lagi ya. Wes, Ketua Karang Taruna ya. Iya. Oke, dan tentunya yang saya hormati, ya, ini ada 3 kepala desa, matur nuwun sanget. Berarti ini adalah 3 kepala desa yang supportnya terhadap Karang Taruna di desanya sangat luar biasa. Matur nuwun sanget. Bapak Kepala Desa Padangasri, Bapak Kepala Desa Pandan Kerajaan, dan Bapak Kepala Desa Simbaringin. Matur nuwun sanget. Dan tentunya yang saya hormati ya teman-teman dari pengurus Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto dan juga pengurus Karang Taruna Kecamatan Mutenggi, perwakilan ya dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita semakin kesini semakin bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan real, nyata, produktif untuk keberlangsungan kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto. Saya mohon maaf, seharusnya saya ada di sini jam 1 sesuai jadwal. Tetapi kemarin ada undangan bahwa tadi saya harus ke Surabaya dulu untuk menghadiri pembukaan kegiatan festival syariah. Begitu, yang dipelopori oleh Bank Indonesia se-Jawa dan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang sangat saya hormati, jadi sedikit saya menceritakan terkait dengan festival syariah tadi, bahwa saat ini sektor ekonomi syariah ini merupakan bagian yang diupayakan dikembangkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena Indonesia ini sebagian besar warganya adalah Muslim, dan kelihatannya mungkin negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kemudian potensi ekonomi syariah ini menjadi potensi ekonomi yang patut dan layak untuk dikembangkan mengingat hal tersebut. Nah, maka tadi disampaikan sebetulnya ekonomi syariah itu sudah berjalan di Indonesia. Hanya satu saja yang harus kemudian disesuaikan sehingga betul-betul terjamin syariahnya. Jadi kalau terkait dengan kehalalan dan segala macamnya, mulai dari jenis bahan bakunya, pemrosesannya, itu semuanya sudah memenuhi kaidah syariah Islam. Hanya satu saja yang ini kalau dilengkapi maka kemudian benar-benar semuanya akan menjadi syar'i. Apa itu? Perbankan. Nah, karena sekarang ini di negara kita ini ada 2 jenis ya perbankan, ada yang perbankan yang pada umumnya yang biasa, ada yang syariah. Kalau kemudian nanti ya pengelolaannya bahannya itu halal, pengelolaannya dijamin halal, semuanya sesuai dengan syariah, terus kemudian perputaran uangnya menggunakan bank yang syariah, maka kemudian ini betul-betul menjadi kekuatan ekonomi syariah. Tadi yang saya tangkap adalah sebagai berikut. Nah, makanya ini dikembangkan ya, dan Jawa Timur menjadi salah satu pusat untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dan memang kedepannya yang disebut dunia ini juga kalau kemudian tujuan ekspornya ini adalah ke negara-negara Muslim, maka terkait dengan ekonomi syariah ini menjadi bagian yang diperhitungkan dan menjadikan persyaratan ketika barang-barang kita ini akan masuk ke negara-negara tersebut. Ya, tiba-tiba saya mengingat tadi ketika saya berbicara terkait dengan ekspor, tadi malam ya Bu ya, saya sama Bu Nurul ini kita diundang oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP),
di Malang kami menandatangani MOU terkait dengan kerjasama kita dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk hasil pertanian, mulai dari peningkatan benihnya dan semua kegiatan yang terkait dengan produksi hasil-hasil pertanian. Nah, pada saat pidato Bapak Kepala BSIP, jadi orang-orang yang di BSIP kemarin profesor semua ya Bu, profesor pertanian gitu ya, menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi syarat ya, beliau menyampaikan mangga ini negara-negara penerima mangga ketika kita ekspor itu salah satu syaratnya adalah bebas lalat buah. Jadi meskipun mangganya itu bagus sekali, tapi kalau tidak ada instrumen yang menjamin bahwa ini bebas lalat buah, itu mereka nggak mau menerima. Ya kan? Jadi setiap ini yang harus kita memang ya nggak apa-apa mau kita kalau kita berusaha itu kan kita harus lihat pasar. Kita harus menyesuaikan produk kita dengan kebutuhan pasar. Pasar maunya bagaimana? Bukan kita yang memaksa pasar untuk menerima barang kita. Jadi kalau memang kita ini sengaja memproduksi barang untuk kepentingan ekspor, negara mana yang dituju, ya kita harus tahu kono maunya yang kayak apa. Seperti itu. Nah makanya nanti ya beberapa ya produk-produk pertanian yang kita sebetulnya yang memang tujuannya adalah ya kalau kita ingin ekonomi kita ini tumbuhnya itu ya melesat cepet ya memang harus ekspor seperti itu. Dan ketika kita ekspor ternyata ada standarisasi yang ditetapkan oleh negara penerima kiriman ekspor kita dan itu harus dipenuhi dan itu menjadi bagian dari tugas dari badan standarisasi instrumen pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Nah, ketika kita kemarin berkunjung ya ke yang di mana di Malang ya? Ya di Singosari, saya melihat secara langsung ya bagaimana apa ya istilahnya pengelolaan ayam ya Bu, apa istilahnya ternak ayam kampung yang ini nanti dia memang khusus untuk telur ya ayam petelur tapi ayam kampung. Nah ini kalau kemudian itu bisa diberdayakan di desa-desa karena desa-desa ini kan masih punya lahan yang cukup lah untuk memelihara ayam kampung seperti itu dan kemudian ini telur diajari ya untuk mensortir telur yang bagus yang ini terus bagaimana makannya bagaimana kemudian memberikan perlakuan terhadap ayam-ayam itu supaya mereka itu produktif dalam bertelurnya dan segala macamnya. Nah itu ternyata di sana itu luar biasa. Mari kita melihat secara langsung. Nah, peluang-peluang ini loh yang sebetulnya memang harus kita tangkap sesuai dengan potensi yang ada di tempat kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat saya hormati, Nuwun Sewu, tentu tadi Pak Agus ya, Pak Agus, Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Timur sudah memberikan banyak hal termasuk terkait dengan Karang Taruna itu sendiri karena beliau sudah sangat berpengalaman menjadi ketua forum pengurus Karang Taruna yang sekarang menjadi ketua pengurus Karang Taruna Jawa Timur sudah 2 periode. Dan tadi ketika kami sempat ya berbincang-bincang, saya sengaja untuk bertanya kepada beliau bagaimana kondisi Karang Taruna di kabupaten kota lain di Jawa Timur supaya kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya Karang Taruna ini diberdayakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara tadi tentunya sudah banyak dijelaskan terkait dengan dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan dari keberadaan dan jalannya Karang Taruna ini. Dan Nyuwun Sewu, saya ingin kita semuanya ini mempunyai pemahaman, pandangan, mindset yang sama terkait dengan Karang Taruna. Di mana Karang Taruna ini adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Nyuwun Sewu. Ya, ini kata kuncinya, dibentuk oleh masyarakat. Jadi pemuda-pemuda yang ada di desa itu yang kemudian harus mereka itu bergabung, menginisiasi, mendahului ya terkait dengan bagaimana Karang Taruna di desa itu terbentuk. Dan kemudian dibentuk oleh masyarakat ini sebagai apa? Wadah generasi muda.
Jadi negara ini sudah memberikan wadah generasi muda berdasarkan kewilayahannya. Jadi sekali lagi berdasarkan kewilayahannya. Karena nanti ada Karang Taruna di desa, kemudian dalam skop yang lebih luas lagi Karang Taruna di wilayah kecamatan, dan kemudian Karang Taruna di wilayah kabupaten kota, Karang Taruna dalam wilayah provinsi, dan kemudian Karang Taruna se-Indonesia. Jadi nyuwun sewu ya, bahwa wadah generasi muda ini adalah berdasarkan kewilayahannya, tidak memandang ya apakah dari istilahnya dari sisi agamanya, tidak memandang dari sisi apalagi itu ya profesinya ya atau apapun, ini dilihatnya adalah dari kewilayahannya. Jadi kalau pemuda yang di situ yo wis dadi siji membentuk wadah dari para pemuda-pemuda yang ada di situ, karena berada di dalam satu wilayah, satu tempat, dan itu adalah namanya Karang Taruna. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Nah, maka nyuwun sewu, tentu nanti jalannya seperti apa? Loh, tidak harus sama, karena potensi apapun yang ada di wilayah itu tentu tidak sama dengan tempat yang lain. Nah, maka nyuwun sewu, Karang Taruna ini merupakan satu wadah yang akan memfasilitasi kepedulian para pemuda. Dan kemudian dari sisi pemerintah, ini adalah wadah bagaimana kemudian pemerintah ini memfasilitasi pemuda-pemuda yang ingin memberikan dedikasinya untuk masyarakat di sekitarnya, yang ingin mengembangkan dirinya, bagaimana dirinya menjadi bagian dari sistem kemasyarakatan yang ada di wilayahnya. Nah, maka nyuwun sewu ngaten ya. Nah, ini kalau saya melihat sih sebetulnya analog ya dengan PKK. Ya, kalau PKK ini yang dibidayakan ini adalah keluarga. Kalau ini lebih spesifik lagi, pemuda. Kalau PKK tidak melihat usia, karena pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi sebagai satu komunitas keluarga. Jadi ada ayah, ada ibu, ya mungkin ada neneknya, anaknya, cucunya, keluarga. Itu kalau PKK. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi, pemuda, maka berarti ini adalah ada batasan usia. Oke. Makanya tadi saya kaget ada Mbak Yuyun ya. Beliau ini adalah suhunya PKK. Sudah, pokoknya kalau sudah ada lomba yel-yel gitu, yang sudah paling banter ya suaranya Mbak Yuyun. Nah, kadang ya saya pernah lihat Mbak Yuyun juga pakai seragam limas. Coba, sekarang saya lihat Mbak Yuyun pakai seragam limas. Loh, ini SDM potensi, barangkali bisa, iya kan? Peran perempuan bisa, peran laki-laki juga bisa. Loh, ini langka. Oke ya. Baik, kita kembali lagi. Maka nyuwun sewu ngaten ya. Karena ini saya melakukan dengan PKK, maka negara ini, pemerintah itu punya kewajiban bagaimana kemudian pada para pemuda ini betul-betul bisa ya dijalankan, dioperasionalkan, sehingga para pemuda-pemuda ini nanti bisa memberikan dedikasinya, pengabdiannya, karyanya untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tadi saya ngobrol dengan Pak Agus, ya, beliau mengingatkan bahwa Jawa Timur sudah masuk bonus demografi. Kira-kira panjenengan sudah bisa memahami kan terkait dengan bonus demografi? Jadi bonus demografi yang dimaksud dengan bonus demografi itu adalah, jadi kita itu penduduk itu kan dikelompok-kelompokkan berdasarkan usia. Berdasarkan usia. Nah, dikatakan
kita itu punya bonus demografi kalau usia produktif itu jumlahnya jauh lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Artinya jumlah anak-anak usia di bawah 15 tahun dan jumlah orang tua yang usianya di atas 64 tahun itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang usia 15 sampai 64 tahun. Karena yang dikatakan produktif itu kalau usianya 15 sampai 64 tahun. Dan ketika kita sudah memasuki itu, kenyataannya Jawa Timur sekarang ini jumlah usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Apakah ada negara lain yang tidak seperti itu? Belum ada. Yang mana itu? Ketika kemudian sekarang kita lihat Jepang dan negara-negara Eropa, mereka sudah lewat bonus demografi. Jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun sangat minimal. Ngaten ya. Tetapi jumlah usia di atas 64 tahun sangat maksimal. Ketika kemudian jumlah yang muda ini minimal, maka stok untuk usia produktif juga minimal. Sementara yang tua semakin bertambah dan yang sudah sangat tua tidak mati-mati. Loh, karena kita itu terkait dengan ya derajat kesehatan itu dilihat dari lamanya usia hidup. Jadi semakin tidak mati-mati itu tingkat kesehatannya semakin bagus. Tapi tidak produktif. Nanti loh, tidak meninggal, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini kan sudah tidak bagus lagi untuk negara itu. Nah maka kalau suatu negara, ya kalau suatu negara sudah masuk bonus demografi dan dia tidak bisa memanfaatkan momen itu, maka ketika kemudian yang produktif ini sudah menjadi tua, sementara yang di bawah 15 tahun itu sedikit, dia lewat bonus demografinya. Kalau tidak dimanfaatkan dengan betul, maka nyuwun sewu akan berat. Beratnya apa? Ya karena usia produktifnya ini tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan karya-karya, negara itu tidak akan pernah maju. Dan Jepang sudah berhasil. Jepang berhasil melewati bonus demografinya dengan baik. Ketika kemarin saat usia produktif di Jepang ini sedang tinggi, sama dengan kondisi kita saat ini, mereka berhasil dengan industrialisasinya, dengan berbagai ya program-program produktifnya, mereka menghasilkan banyak barang-barang yang menguasai dunia. Sehingga sekarang ya negara Jepang bertahan meskipun saat ini para suami istri di Jepang itu ya mereka malas punya anak. Mereka lebih memilih punya kucing dan anjing daripada punya anak. Loh iya, dan ini sudah ada permintaan loh. Ya permintaan ke Indonesia, minta perawat-perawat dari Indonesia untuk dikirim ke Jepang. Karena mereka butuh perawat untuk orang-orang tua di Jepang yang sudah tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena mereka sudah nggak punya waktu untuk merawat orang tua, karena mereka harus ngurusi pekerjaan, karena tenaga kerja produktif di sana saat ini minimal. Nah, tapi nyuwun sewu, saya ini sudah berkali-kali loh, ya Pak Bambang, Pak Him, Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, ini sudah berkali-kali meminta, ayo Bu, mana perawat-perawat dari Kabupaten Mojokerto, fresh graduated nggak apa-apa, yang penting punya ya ijazah sebagai perawat. Nanti dari provinsi yang akan memberikan kursus bahasa Jepang, pokoknya dia gelem Buddha. Nah masalahnya kalau orang masih gelem ya. Kita itu tantangannya seperti itu loh. Coba kemarin saya job fair di SMK Jatirejo, ya di SMK Jatirejo, ya banyak yang dari luar ya Pak Bambang ya. Yang dari berapa tuh? 4.700, yang dari Kabupaten Mojokerto hanya 1.000-an ya? Berapa? Total 7.500 sekian. Yang dari luar itu 3.500. Oh masih banyak yang dari Kabupaten Mojokerto. Oke ya.
Nah kemarin pada saat saya datang ke SMK Jatirejo, itu kepala sekolahnya itu cerita, mereka punya 2 kelas tata busana dan sudah ada pabrik dari Surabaya atau Jakarta kemarin ya ceritanya, Jakarta, yang mereka mau ngambil semua lulusannya karena dia butuh tenaga kerja yang punya skill menjahit garment. Tapi apa yang terjadi? Nggak diizinkan sama orang tuanya. Loh, padahal ya saya bilang, loh padahal anak kita itu butuh pengalaman, butuh skill, butuh tahu, oh ya apa sih gawe baju iku. Karena kalau perusahaan garment itu pasti mereka akan melakukan efisiensi. Jadi kain itu kalau dipotong bagaimana caranya ngepres. Jadi benar-benar bisa sekian kain itu sebanyak-banyaknya baju jadinya, sehingga mereka untungnya kan lumayan gitu. Nah itu kan butuh ilmu, bagaimana sih caranya dengan kain yang segini itu bisa bikin baju yang jumlahnya itu banyak gitu. Itu kan ilmu, pengalaman. Lah kalau nggak ikut di perusahaan garment, gimana dapat pengalamannya? Nah ini loh ya, jadi semangat untuk mencari pengalaman, merantau, ya ikut kerja orang lain untuk mencuri pengalamannya, ini yang perlu ya dimiliki. Dan juga izin orang tua, ini sama doa minta oleh orang tua. Iya betul. Lalu kenapa Pak sama Jatirejo? Oke ya, baik ya. Jadi saya nyuwun tulung ya, saya minta tolong sekali lagi ya, bagi kita pemerintah daerah, Karang Taruna ini adalah wadah bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kewilayahannya. Tidak peduli nantinya apakah backgroundnya, tidak peduli apa skill yang dimiliki yang jelas, para pemuda ini harus dalam satu wadah. Bagaimana kemudian dengan kepeduliannya ini berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Intinya seperti itu. Nah maka saya nyuwun tulung katanya, tentu yang pertama ini kelembagaannya harus ditata, harus clear terkait dengan kelembagaan. Kalau kelembagaannya ini tidak clear, maka nyuwun sewu Karang Taruna ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam satu wadah. Kalau dalam satu wadahnya ini tidak clear, maka nggak akan bisa jalan dengan baik. Nah maka kelembagaan ini harus clear. Penataan mulai dari di tingkat desa. Jadi benar-benar ini harus dipegang oleh pemuda-pemuda yang punya jiwa leadership, punya waktu, punya kepedulian, dan mau bekerja keras dalam tim. Intinya seperti itu. Nah maka tentu ini nanti ya akan butuh bagaimana nanti top leader di desa, dalam hal ini kepala desa, ini bisa memfasilitasi anak-anak muda di desanya, bagaimana mereka bisa membentuk kepengurusan Karang Taruna yang solid. Nah baru kemudian Pak Camat ya nanti disampaikan ke Bu Camat Puring ya Pak ya. Bagaimana kemudian ya panjenengan nanti ikut mendampingi, dan tentu nanti dalam proses kelembagaan ini Kepala DPMD harus monitor Pak. Tapi kelembagaan jenengan bagaimana kemudian memonitor desa-desa ini semuanya agar bisa memfasilitasi bagaimana pembentukan Karang Taruna yang berasal dari masyarakatnya bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian Pak Camat dan Bu Camat nanti memantau bagaimana proses ini berlangsung dengan baik, dan kemudian setelah semuanya kelembagaan di desa ini terbentuk, maka kemudian penjenengan harus memfasilitasi bagaimana di kecamatan ini juga mempunyai wadah yang solid untuk pengurus di tingkat kecamatan. Nah kalau semuanya sudah solid seperti itu dan kabupaten juga solid, maka kemudian harus ada ya usulan dari bawah. Apa yang ingin dilakukan, program produktif apa yang ingin dilakukan oleh Karang Taruna, sehingga nanti kita bisa menata mana menjadi tanggung jawab kabupaten, mana yang menjadi tanggung jawab desa, karena kecamatan ikut kabupaten. Nah tentu nanti saya nyuwun tulung ya Pak Kadisos nanti juga dimonitor terkait dengan bantuan, karena bantuan ini dilewatkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Tentu saya minta
tolong menjadi nanti untuk memonitor bagaimana bantuan-bantuan yang kita sudah serahkan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, saya nyuwun tulung, kita masih dalam proses ya ini bagaimana kelembagaan Karang Taruna di seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto ini nanti bisa berjalan dengan baik. Saya nyuwun tulung betul-betul nanti kelembagaan yang solid, yang isinya adalah para pemuda-pemuda yang memang siap untuk membangun daerahnya masing-masing. Karena yang Karang Taruna ini tidak hanya sekedar wadah, tetapi ini harus produktif, harus ada karyanya, tidak boleh hanya sekedar ya wadah untuk kumpul-kumpul saja, bukan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya terima kasih matur nuwun sangat atas kinerja dari para forum pengurus Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto, termasuk juga kecamatan Nyun Sewu. Tadi saya di report masih ada 3 kecamatan ya. Nah, masih ada 3 kecamatan yang belum. Kecamatan mana saja? Trawulan. Jatirejo belum. Soko sudah. Jatirejo itu belum Pak. Bangsal belum Pak. Dan Mojoanyar. Oke. Nah ini saya mau tolong nanti dan Pak Kepala DPMD dipantau nih, karena kita masih jalan di memastikan bagaimana kelembagaan yang bisa sudah tersusun dengan baik, karena itu adalah modal dasar. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saudara-saudara semuanya, sekali lagi matur nuwun sangat ya, mohon nanti waktu sampai besok jam 12 siang itu dioptimalkan, sehingga kemudian dari kegiatan ini tadi tujuannya adalah peningkatan kapasitas, sehingga kemudian nanti bisa berperan bagaimana Karang Taruna di masing-masing kecamatan bisa berjalan dengan baik, dan kemudian pengurus Karang Taruna kecamatan bisa mewarnai pengurus-pengurus Karang Taruna di masing-masing desa di wilayahnya. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya membuka kegiatan ya. Dengan senantiasa mengharap berkah rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita ini dilancarkan, kemudian tujuan yang ingin dicapai betul-betul bisa kita dapatkan. Maka dengan ini kegiatan capacity building pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dengan ini kita nyatakan secara resmi dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salam kesetia kawanan sosial. Salam persahabatan. Salam aditya karya Maut Waryono. Karang Taruna. Jaya luar biasa. Oke, baik, mudah-mudahan betul-betul semangat ini menyertai setiap langkah kita semuanya dalam upaya untuk memberikan kontribusi yang real, yang positif, yang produktif untuk kita dan untuk masyarakat kita. Matur nuwun sanget yang pangapunten ingkang kathah, dari saya cekapkan. Ini peserta nanti tinggal di sini ya sampai besok. Kalau undangan nanti pulang kan? Ayuda, Ayuda. Langsung ibu-ibu pasti pulang. Bapak-bapak tolong langsung pulang ya. Baik, matur nuwun sanget, wallahul muwaffiq ila aqwamil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk ibu kita dan aplaus untuk seluruh peserta capacity building pengurus Karang Taruna malam hari ini. Dan berkenan Ibu Bupati beserta dengan Sosial. Salam persahabatan. Salam aditya karya Maut Waryono.